Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktek kerja lapangan yang saya kerjakan selama kurang lebih 6 bulan di percetakan Tribun Kota Bengkulu. Selanjutnya identitas. Nama saya Aditya, kelas 12 DKP 1, alamat Pedangkala. Selanjutnya bab 1, pendahuluan. 1. Latar belakang praktik kerja lapangan. 2. Tujuan praktik kerja lapangan. 3. Manfaat praktik kerja lapangan. Next, latar belakang. Praktik kerja lapangan merupakan model penyelenggaraan pendidikan yang dirancang untuk memudahkan para siswa mencapai keterampilan keahlian sesuai dengan program keahlian masing-masing. Praktek kerja lapangan adalah suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional yang memadukan secara sistem. Next, tujuan praktek kerja lapangan. 1. Dapat menambahkan dan mengembangkan potensi ilmu dan pengetahuan pada masing-masing siswi atau siswa. 2. Menambahkan kreativitas siswa atau siswi agar dapat mengembangkan bakat yang terdapat di dalam dirinya. 3. Meningkatkan pengetahuan siswa pada aspek-aspek usaha yang profesional dalam satu lapangan kerja antara lain struktur organisasi, jenjang karir, dan teknik. Next, manfaat praktik kerja lapangan. 1. Bertambahnya wawasan mengenai dunia kerja khususnya berupa pengalaman kerja secara langsung atau nyata dalam rangka menanami iklim kerja positif yang berorientasi pada peduli mutu proses dan hasil kerja. 2. Terwujudnya program penguatan pendidikan karakter secara terancam dan implementatif khusus nilai-nilai karakter budaya industri. 3. Dunia kerja tempat PKL dapat mengembangkan produk atau jasa sesuai dengan kebutuhan sembari melatih soft skill dan hard skill peserta didik PKL. Selanjutnya bab 2, tinjauan tentang perusahaan. 1. Sejarah tentang perusahaan. 2. Struktur organisasi perusahaan. 3. Visi misi perusahaan. 4. Profil perusahaan. 5. Aset perusahaan. 6. Tata tertib perusahaan. 7. Jam kerja perusahaan. Next, sejarah perusahaan. PT Prabu Permana Putra didirikan oleh sekumpulan pemimpin perusahaan yang dinamis dan memiliki tekad untuk maju dan berkembang dalam dunia usaha dan dengan melihat perkembangan ekonomi, pembangunan dan meningkatkan dunia teknologi multimedia di Indonesia khususnya Provinsi Bengkulu yang sangat memungkinkan untuk berkembang menuju kota maju. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang Next, struktur organisasi percetakan Tribun. Adapun Ahmad Ben Bella sebagai komisari atau owner. Selanjutnya Setio Wagianto, direktur utama atau pemimpin. Selanjutnya Tri Sugiarto, kasir toko Tribun. Selanjutnya Rahmi Nur Fadilah, kasir toko Kaber. Dan Dimas Rizkiawan, manajer produksi. Next, visi misi percetakan Tribun. Visi, menjadi dengan posisi yang kuat, menjadi perusahaan terkemuka dan bergenerasi. Dan adapun misinya, bergimlai. Next, profil perusahaan percetakan Tribun. PT Prabu Permana Putra merupakan perusahaan terbatas yang memiliki badan hukum yang sah dan sebagai persekutuan modal. Didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Saat ini perusahaan tersebut menjalani roda usaha percetakan, di mana percetakan itu sendiri dibentuk dan mempunyai brand percetakan Tribun. Next, aset perusahaan. 1. Mesin outdoor. 2. Mesin cutting. 3. Mesin sablon.
dan masih banyak lainnya. Next, tata tertib perusahaan. 1. Datang harus tepat waktu, jam 9 WIB. 2. Disiplin dalam segala hal terutama dalam melaksanakan kegiatan PKL. 3. Boleh izin tidak masuk tapi harus dengan keterangan yang jelas. 4. Menyelesaikan tugas yang diberikan. 5. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap pegawai kantor. 6. Menjaga kerapian serta kebersihan dalam kantor. 7. Tidak boleh membawa pulang barang-barang di kantor. 8. Menggunakan pakaian sopan ketika berada di kantor. Next, jam kerja perusahaan. Dari hari Senin sampai Sabtu, dari jam 9 sampai pulang jam 5. Next, ini lokasi percetakan tribon. Selanjutnya bab 3, kegiatan praktik kerja lapangan. 1. Dasar teori. 2. Pembahasan. Next, mengcutting stiker. 1. Landasan teori. Istilah pemotongan sering diartikan sebagai ruang potong, daerah yang biasanya mencakup kegiatan perencanaan marker, penggelaran kain, dan persiapan untuk bagian penjahit. Proses pemotongan pada industri garmen juga bisa diartikan sebagai suatu proses pemisahan bentuk komponen dari satu atau beberapa hamparan kain yang dikerjakan secara simetri dan terstruktur untuk mendapatkan output pemotongan yang sesuai dengan target produk dan standar kualitas hasil pemotongan. Next, alat dan bahan. 1. Mesin cutting stiker. Next, langkah-langkah. 1. Mencolokkan kabel pada kontak listrik. 2. Menghidupkan mesin dan cutting. 3. Kemudian buka bagian pengunci bagian belakang. 4. Kemudian sesuaikan stiker dengan garis. 5. Kemudian kunci lagi jika sudah pas garis. 6. Kemudian sesuaikan jarum cutting ke ujung kanan. 7. Klik ikon USB. 8. Klik open. Klik file yang ingin di-cutting. 10. Klik start cut. 11. Kemudian tunggu mesin meng-cutting. 12. Setelah selesai cutting, buka bagian pengunci. 13. Hasil setelah di-cutting. Next, penutup. Kesimpulan, selama melaksanakan praktek kerja lapangan atau PKL, penulis dapat menyimpulkan bahwa 1. Berhasilnya pelaksanaan praktek kerja lapangan ini ditentukan oleh interaksi yang baik antara pelaksanaan PKL dengan industri atau pemimpin PKL. 2. Praktek kerja lapangan ini merupakan kegiatan belajar mengenai bagian kondisi nanti seandainya telah masuk ke dalam lingkup kerja yang sebenarnya. 3. Praktek kerja lapangan ini juga bisa disebut sebagai pelengkap dan suatu proses pematangan atau pemantapan kelak ketika berada pada dunia kerja. Saran. Adapun beberapa saran yang ingin penulis utarakan dari pengalaman selama mengikuti praktek kerja lapangan atau PKL, demikian kemajuan dan kebaikan kerja PKL untuk tahun berikut. 1. Sebaiknya PKL dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan agar dapat mendalami untuk mengalir ilmu yang ada di dunia usaha atau lapangan khusus di bidang multimedia. 2. Jangan pernah puas dengan hasil yang telah dicapai. 3. Penerapan disiplin diharapkan dengan lebih tingkatkan karena sangat menunjang dalam pelaksanaan PKL di lapangan yang memiliki disiplin yang tinggi. Demikian presentasi hasil laporan praktek kerja lapangan di percetakan Tribun. Terima kasih.